Idul Fitri, satu momen yang kaya makna, yang paling dikenal banyak masyarakat Indonesia adalah Idul Fitri itu maknanya kembali suci. Ini logis karena Ramadan itu adalah bulan pensucian diri dari dosa. Ketika umat Islam itu menjalankan ibadah Ramadannya berhasil, maka selain eh, diharapkan menjadi insan yang bertakwa, juga diberi dalam tanda petik hadiah oleh Allah itu ampunan dosa. Ditambah lagi kalau di Indonesia itu ada tradisi memaafkan, saling memaafkan di Idul Fitri itu, sehingga dosa kepada Tuhan kita sudah diampuni, dosa kepada sesama manusia juga diampuni, disaling maafkan. Dan kalau dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya saling memaafkan itu atau permintaan maaf itu, tradisi meminta maaf itu dilakukan malah sebelum Ramadannya. Nah, dari situ maka kembali suci, yang berarti suci dari dosa, bersih dari dosa itu maknanya bisa diterima. Yang kedua, makna suci adalah suci dari perbuatan yang tidak baik, karena dalam satu bulan Ramadan itu kita umat Islam diajarkan, dididik, dilatih untuk menjaga perbuatan, mengendalikan diri dari perbuatan yang boleh-boleh saja pun kita diajarkan untuk mengendalikan diri. Sehingga apalagi untuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, kita ya diajari untuk menahan diri dari itu. Maka dengan latihan itu, jika Ramadan itu berhasil kita lakukan dengan baik, maka ya kita akan menjadi pribadi yang lebih suci dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, jadi kalau Idul Fitri dimaknai dengan kembali suci, itu bisa diterima ya. Terus ada lagi pemaknaan, yaitu kembali kepada fitrah. Fitrah sendiri itu kan naluri dasar ya maknanya, naluri alami yang kita bawa sejak lahir. Jadi kalau dimaknai kembali kepada fitrah, maka kita itu menjadi insan yang ya kembali kepada naluriah alami. Makanya kita tidak neko-neko merekayasa pola hidup dan lain-lain itu. Kembalinya kepada pola hidup yang selaras dengan naluriah dasar itu. Dan ini pula kalau di masyarakat Indonesia bisa disimbolkan dengan ini ya, aktivitas mudik. Jadi secara kulturalnya untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada asal. Kayak fitrah itu bisa dimaknai juga kepada asal mula, kepada keotentikan diri kita. Saya dengar makna itu dari Mbah Nun. Salah satu beliau memaknainya adalah kalau fitrah, kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada keotentikan diri kita. Nah, itu makanya dengan secara kultural masyarakat Indonesia itu ketika Idul Fitri kembali ke kampung halamannya, kembali ingat asal muasalnya. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maka kita itu dalam Idul Fitri adalah yaitu momen untuk kembali mengenali diri kita. Siapa sih kita sebenarnya? Aslinya kita itu siapa? Diri kita itu secara pribadi. Sampai ke situ. Nah, jadi kalau Idul Fitri dimaknai sebagai kembali kepada fitrah, itu bisa diterima ya.
Terus ada lagi satu pemaknaan lagi, yaitu secara bahasa saya tidak bisa menjelaskan karena belum ngerti bahasa Arab ya. Jadi secara bahasa Idul Fitri itu kembali makan. Kembali makan, ya benar juga makna kembali makan. Karena habis 1 bulan itu kita makannya nggak bebas, dibatasi hanya pas waktu matahari tak tampak saja. Ketika matahari tampak, itu kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum. Maka ketika saat Idul Fitri itu kita diperbolehkan makan kembali. Bahkan kita secara fikih itu dilarang untuk berpuasa. Berpuasa di hari Idul Fitri malah dilarang, malah diharamkan. Kita malah disuruh untuk makan, untuk minum. Nah, berarti kalau Idul Fitri dimaknai dengan kembali makan, yaitu benar, gitu kan. Nah, dari kekayaan makna ini tadi saya coba lah untuk mau memberikan makna, tidak memaknai Idul Fitrinya secara saya khusus untuk memaknai itu enggak, tapi cuma mengambil inspirasi dari makna-makna ini tadi, coba saya gabungkan, saya olah menjadi satu makna yang semoga makna ini akan bermanfaat. Sebenarnya bukan makna ya, tapi ya hikmah atau apa ya sebutannya mungkin ya. Mungkin hikmah sajalah enaknya. Jadi tidak pemaknaan secara bahasa, secara ini itu enggak, tapi kita coba lebih ngambil inspirasi atau mengambil hikmah dari momen Idul Fitri dengan makna-maknanya tadi. Saya coba akan menggabungkan dari makna kembali kepada suci, kembali kepada fitrah, dan juga kembali kepada makan. Nah, 3 pemaknaan ini coba saya gabungkan dan ketemunya adalah berkait dengan isu pangan yang saat-saat ini, yang Ramadan kemarin itu sempat mencuat ke permukaan ya, karena beras harganya melambung tinggi, tidak seperti biasanya. Maka itu kemudian menghadirkan pembahasan tentang pangan, dan saya juga coba untuk mengaitkan ini dengan pangan. Kemarin sudah saya bikin video pendeknya secara singkat, saya posting di Instagram dan Facebook. Sekarang saya coba untuk mewadarnya di sini yang agak lebih panjang. Dari kembali makan, kembali suci, kembali fitrah. 3 ini coba kita gabungkan, kita olah menjadi satu rumusan yang semoga bisa membawa kita pada bisa memantik ide-ide kita untuk membangun satu bangunan yang lebih baik di kedepannya. Berangkat dari makan tadi ya, kita ingat sistem pangan. Bagaimana sistem pangan kita saat ini? Lalu kita ingat kata suci dan fitrah tadi ya, otentik tadi, kembali kepada asal, kembali kepada naluriah alam. Apakah pangan kita itu sudah suci? Suci itu identik dengan bersih gitu ya. Dan apakah pangan kita itu sudah sesuai dengan naluri alam? Pangan kita saat ini ya, pola makan kita, bahan pangan kita, apakah sudah sesuai dengan itu? Apakah bahan pangan kita itu sudah kembali kepada muasalnya? Muasal kita itu dari mana? Daerah kita itu mana? Apakah kita sudah mengambil pangan dari lokalitas kita sendiri? Nah itu. Coba kalau kita tengok makanan kita di zaman modern ini, ternyata tidak semua yang kita makan itu berasal dari kampung halaman kita.
ternyata banyak makanan itu yang kita datangkan dari nun jauh dari sana. Terigu misalnya, kita nggak nanam terigu, bangsa Indonesia nggak nanam terigu. Ada penanaman terigu uji coba oleh UKSW yang saya baca sekian tahun yang lalu itu, mungkin di Salatiga penanamannya atau di mana ya, itu pun juga belum bisa dikatakan berhasil, dan sekarang masih berlanjut apa enggak saya nggak tahu juga ya. Jadi terigu memang bukan makanan, bukan tanaman tropis mungkin ya, bukan tanaman kita. Sejak dulu nenek moyang kita juga nggak menanam gandum, tetapi kita itu bisa dikatakan saban hari, setiap hari, paling tidak mungkin sejak Orde Baru ya. Orde Lama sudah mendatangkan terigu, tapi mungkin masifnya di Orde Baru ya. Sampai sekarang itu kita hampir setiap hari itu disuguhi dengan makanan yang berbasis terigu. Terigu itu kita pakai sebagai sumber karbohidrat. Apakah kita bangsa Indonesia itu kekurangan sumber karbohidrat? Ternyata tidak. Kita punya beragam umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat, biji-bijian atau sereal yang juga sebagai sumber karbohidrat kita punya. Tidak cuma nasi, kita punya jagung, kita punya sorghum, dan mungkin ada yang lain lagi. Dan kalau ditelusur, nenek moyang kita malah makannya adalah sagu, yang sekarang disebut sego. Kata sego itu ada yang meneliti bahwa dulunya itu yang disebut sego bukanlah beras melainkan sagu. Jadi kita punya banyak bahan karbohidrat yang beraneka ragam, yang ternyata kalau dilihat itu kandungannya malah lebih bagus daripada terigu yang kita impor dari jauh dari sana, yang kita makan sehari-hari. Kembali ke terigu, kenapa terigu? Memang ada kelebihan dari terigu, yaitu bisa diolah berbagai macam makanan. Itu fleksibel banget terigu itu. Tapi ya itu tadi, itu bukan tanaman kita, bukan tanaman petani kita. Dan terigu itu masalahnya adalah mengandung gluten yang memang tidak ada efek yang tidak baiknya bagi pencernaan kita. Itu termasuk yang sulit dicerna. Gluten itu di pencernaan kita sulit dicerna. Kalau gandum utuh lebih bagus yang gandum utuh, tapi yang kita impor saat ini, yang kita makan sehari-hari adalah bukan gandum utuh, tetapi gandum yang sudah diolah menjadi terigu. Jadi kalau kita lihat itunya saja ya, yang dari terigu itu aja, itu menandakan bahwa kita sistem pangan kita itu ya belum kembali kepada fitrah, dan sistem pangan kita juga belum suci, belum bersih, karena yang kita asup itu juga selain terigu dan juga yang lain-lain juga yang kita tanam sendiri juga di pertanian kita sendiri, itu pun juga belum suci, belum bersih, masih mengandung bahan-bahan yang semestinya tidak kita asup, tidak ada di yang semestinya itu tidak terkandung di makanan tersebut, yaitu bahan-bahan kimia yang itu nempel sejak di pertanian, dari pestisidanya, dari pemupukannya, dan juga dari pengolahannya juga menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan sintetis yang membuat makanan itu menjadi tidak bersih dan tidak suci. Dan juga dari aspek ini ya, mungkin perdagangannya, hulu hilirnya, dari mulai pertaniannya sampai ke tangan, sampai kita makan, itu juga prosesnya tidak semua bersih ya. Ada ketidakadilan di situ, sehingga petani yang mestinya itu sebagai yang kalau secara logika itu kan petani sebagai produsen pangan harusnya adalah menjadi masyarakat yang paling sejahtera daripada masyarakat yang lain, tetapi pada faktanya kan tidak.
Petani malah identik dengan kemiskinan, dengan keterbelakangan. Yang kaya malah bukan petani, yang hidupnya sejahtera secara ekonomi malah bukan petani. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang kurang pas, yang artinya ada ketidaksucian di situ, dan juga ada ketidakfitrahan di situ. Ada campur tangan manusia yang tidak selaras dengan fitrah, tidak selaras dengan naluri alamiah itu. Nah, maka itu kalau kita sudah menyadari hal-hal itu, maka Idul Fitri ini ya mestinya menjadi momen untuk introspeksi bagaimana sistem pangan kita itu kedepannya bisa diperbaiki. Nah, tetapi kalau kita lihat momen Idul Fitri itu kan momen yang momen makan itu tadi ya, dan makannya ya makan yang bisa jadi berlebihan, beredar bahan pangan dan juga makanan siap saji yang begitu berlebih, disuguhkan, dikasihkan dan lain sebagainya, yang itu berlebihan, yang ternyata pangan yang disuguhkan itu pangan-pangan yang tidak suci, yang tidak sehat, yang terkotori oleh bahan-bahan yang semestinya tidak semestinya kita asup, karena akan memberi dampak kesehatan yang tidak baik. Jadi ada ironi ya di sini ya. Momen Idul Fitri itu ternyata diselimuti oleh pangan, oleh bahan pangan yang tidak suci, oleh bahan pangan yang kalau dirunut ya tidak sesuai dengan fitrah, itu bukan bahan pangan yang dari asal muasal kita, dari kampung halaman kita, bukan dari petani kita, yang tidak dibudidayakan secara seperti nenek moyang kita, yang tidak dibudidayakan secara fitrah alamiah ekosistem kita. Nah, ternyata ada di Idul Fitri ini, dari kalau kita maknai, kita coba telusuri kedalamannya, ternyata yang muncul, yang kita lihat di permukaan dari momen Idul Fitri ini, dari perayaan Idul Fitri ini, ternyata ada ketidaksesuaian, ya adalah kesesuaian yang sisi yang sesuai dengan makna itu ada, tetapi kalau kita lihat pangannya, kita aspek makanan yang tersaji itu ternyata ya belum sesuai dengan makna Idul Fitri yang fitrah, yang suci itu tadi. Nah, maka itu semoga Idul Fitri yang kita jumpai ini, yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan kita, itu bisa jadi momen introspeksi bagaimana menata sistem pangan kita yang kedepannya lebih baik lagi. Karena kita itu, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang diberi anugerah yang istimewa, yang anugerah yang luar biasa besarnya oleh Tuhan dalam hal pangan. Karena kita tanah kita itu diibaratkan adalah penggalan surga karena begitu suburnya. Tongkat kayu dan bambu pun jadi tanaman. Begitu subur, begitu kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang itu menjadi sumber pangan, dan punya keragaman budaya yang memiliki cara-cara pengolahan makanan, memiliki aneka macam jenis makanan dari bahan yang sama di daerah yang di beda daerah
pengolahannya jadi berbeda. Terus dengan jenis pengolahan yang sama tetapi dengan bahan yang berbeda, itu kan menjadikan keragaman yang luar biasa. Dan ternyata diversitas atau keragaman itu jika kita asup, jika kita konsumsi, itu akan membuat akan menjadikan manfaat yang lebih baik bagi tubuh kita, outputnya menjadi lebih baik, karena di dalam tubuh kita nanti akan terjadi keberagaman dari mikroorganisme dan enzim dan lain sebagainya, itu berpengaruh seperti itu. Saya belum bisa menjelaskan secara detail, cuma pernah mendengar dari orang yang lebih berkompeten, jauh lebih berkompeten tentang itu, yang ternyata menemukan temuan-temuan itu. Jadi kalau kita makan beragam makanan, itu akan memberikan satu efek yang lebih baik bagi kehidupan kita. Nah, maka itu pentingnya untuk pangan ini adalah salah satunya adalah keragamannya, yang kita itu dikarunia oleh Allah begitu beragam, karena keragaman hayati yang bisa kita asup, tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan makanan. Tetapi yang kita makan sehari-hari, yang dikenal oleh kita, yang disebut sebagai makanan populer, itu sedikit sekali. Yang jadi makanan pokok kita sudah diseragamkan, beras. Yang jadi sayur, yang dikenal ada sayur yang ada di pasaran itu, padahal sayuran yang tidak dikenal, yang disebut sayur non populer, itu sangat banyak sekali, dan nutrisinya tidak kalah dengan sayuran yang populer. Banyak sekali kita diberi oleh Tuhan yang mestinya kita syukuri. Cara mensyukurinya ya, pertama, kalau kita sudah terlanjur lupa dengan itu, ya kita berusaha untuk mengenal kembali, dan kita mencoba untuk menata sistem pangan kita, ya tidak menunggu dari top down. Kita sebagai rakyat, kita mencoba untuk belajar. Saya juga sedang mempelajari hal itu dan akan mempraktikannya untuk bagaimana membuat sistem pangan itu. Yang hasilnya bagaimana, ya nanti akan ketemu jawabannya setelah dipraktikkan, dan bagaimananya nanti akan bisa, insya Allah akan bisa saya sampaikan di video-video saya selanjutnya. Demikian, semoga Idul Fitri ini diberkahi oleh Tuhan dan mengingatkan kita kepada sistem pangan, untuk kembali kepada pangan yang sesuai fitrah, pangan yang suci, yang itu lebih berkah, lebih bermanfaat, tidak hanya kepada diri kita manusia, tetapi ekologi itu bagaimana kita untuk menyelaraskan semuanya, seluruh ekosistem alam semesta ini. Kita manusia sejahtera, binatang-binatang sejahtera, tumbuhan sejahtera, tanah, mikroorganisme, apapun itu, semuanya sejahtera, saling menguntungkan satu sama lain. Itu goal kita. Terima kasih.